Ternyata case-nya macem-macem bang. Dikasih akik keder kita, nggak ada akik di Jaya kan? Nggak ada akik di sana, ya kan? Semua di sini akik, ya kan? Jadi itu kita akhirnya belajar sampai akhirnya kita putuskan tanggal grand opening 1 Oktober 2011. Assalamualaikum Bang Adam. Salam Bang Adam. Oke siap. Ini ciri khas tuh. Oke siap. Ya. Pastinya. Nah teman-teman nih, Bang Adam, salah satu gemolog yang ada di GRI Bang ya? Iya, salah satu gemolog di GRI. Nah, ini sesi ibaratnya kita ngobrol-ngobrol Bang ya. Oke siap Bang Adam. Ngobrol santai aja kali ya Bang. Iyalah, nyantai aja kayak kita ngopi di rumah kan, santai kan. Cuma nggak ada kopinya udah habis. Iya. Saya ini mau tahu nih Bang, untuk mungkin teman-teman juga yang di rumah ya, yang sedang menonton ini, Sobat Anu nih, mau tahu nih kalau untuk sejarahnya GRI berdirinya tuh kapan? Oke. Sebenarnya gini, GRI itu didirikan 1 Oktober 2011, Bang Indar. 2011. Ya, 12 tahun lalu. Ya kan, jadi besok pas banget tuh anniversary ya kan, 12 tahun GRI. Nah, GRI ini diinisiasikan atau lahir dari Pak Ayub. Pak Ayub itu orang tua saya. Ya, jadi beliau itu kan merupakan, beliau itu dagang batu. James trader dari tahun mungkin 80, dari umur 17 tahun. Wow. Dagang batu, ya kan. Terus beliau pernah punya juga bengkel untuk buat perhiasan. Ya, sempat punya in-house tukang buat bikin, pernah juga segala macam. Sampai akhirnya ketika saya mulai beranjak dewasa, ya kan, beliau itu punya cita-cita pengen buka satu James Lab. Ya kan? Cuma kenapa? Karena kita tanya gitu, kenapa buka James Lab? Karena beliau cerita ke saya, beliau lihat market Indonesia itu saat itu tuh lab belum terlalu banyak Bang Endar. Terbatas banget. Jadi opsi untuk pilihan untuk orang ngelapin batu dikit. Udah kayak sekarang ya? Ya sekarang jangan tanya lah ya kan. Dulu tuh dikit. Nah karena dikit itu beliau itu pengen punya satu kontribusi lah supaya market Indonesia khususnya James Lab-nya khususnya Indonesia punya James Lab yang namanya bisa dikenal dan diakui di mana-mana. Ya jadi itu pertama berangkat dari situ. Ketika saya beranjak dewasa, akhirnya saya disekolahkanlah di JAE oleh orang tua saya. Tujuannya emang untuk buka lab, untuk buka GRI. Ya akhirnya udah saya disekolahin. Setelah beres sekolah kita persiapan, akhirnya kita buka lab. Sekolah dari tahun berapa Bang? Saya sekolah di tahun 2010 berarti. 2010. Ya umur saya itu 19 tahun, 18 jalan 19 tahun lah. Ya kan saya disekolahin. Awalnya juga gak mau Bang Endar. Nggak mau tuh arti gini. Ketika saat itu kan bokap Pak Ayub itu main batu kan. Setiap beliau jelasin batu ke saya nggak ada interest atau nggak ngerti. Ibaratnya profesor jelasin ke anak TK. Jadi nggak nyambung nih. Dijelasin apa, saya nangkepnya gimana. Jadi saya kayaknya batu bukan minat gue nih. Gue mau jadi saudara. Dulu ceritanya gitu. Ya kan. Cuman satu waktu saya denger bokap di bawah. Jadi bokap tuh bukan orang yang suka maksa. Dia nggak pernah maksa saya untuk, ayo mau nggak? Nggak, dia cuma nawarin. Ketika saya nggak mau, dia putus harapan tuh. Dia ngomong sama Pak Upi, om saya juga, udah nggak usah, gue nggak jadi buka lab lah, si Adam nggak mau. Nah itu terus saya jadi inilah ngerasa, waduh, iya juga ya, kenapa gue nggak coba dulu? Ya udah akhirnya, ya udahlah kita cobalah, gue berangkat ke Thailand. Ya udah akhirnya saya mau, saya bilang, Pak, Adam mau deh sekolah gemologi, seneng dia. Akhirnya kita dikirim. Saya ke Bangkok, ke Thailand bersama juga almarhum Om Jesse. Itu om saya, Om Jesse. Kita dikirim berdua lah, kita belajar di Thailand, di Bangkok. Sekolah JAE gitu, Bang Indar. Itu 2010, akhirnya lulus Februari atau Maret 2011. Beres lulus, kita balik ke sini, nggak langsung buka. Nggak langsung buka lab. Kita training dulu, Bang Indar. Kita training mungkin berapa, 5 bulan ada kali. Tiap hari datang ke sini. Ya, kita latihan ngecek batu-batu yang dikasih bokap, pokoknya mesti supaya kita ahli dulu, gitu kan? Ya, biar ada ini pengalaman dulu, walaupun itu jam terbang nggak ada arti lah, Bang. 5 bulan itu kan apa sih, gitu kan? Karena kita waktu sekolah itu beres sekolah ngerasa, wah, gue lulus nih kan susah sekolahnya. Lulus itu ada kebanggaan, ngerasa, udahlah, gue udah ngerti semua soal batu nih, gitu Bang, mikirnya. Ternyata pas balik ke sini, buset dah, itu sekolah itu ibaratnya hanya ngajarin pondasi.
Pondasi dong dikuatin. Coba dalam prakteknya ternyata nggak sesederhana itu dan nggak semudah. Oh enggak. Yang dipelajari gitu. Wah enggak, ternyata case-nya macem-macem bang. Pastinya. Dikasih akik keder kita. Nggak ada akik di JI kan? Iya benar. Nggak ada akik di sana, Nah, ya kan? banyak banget akik ya. Semua di sini akik, ya kan? Jadi itu kita akhirnya belajar sampai akhirnya kita putuskan tanggal grand opening 1 Oktober 2011. 2011. Barulah akhirnya kita grand opening. Itu sejarah singkat. Gary lah, Iya. Bang Endar. Dulu di Moloknya ada 3. Saya, Om Jesse, dan Mr. Mingma. Om Jesse almarhum, meninggal 2018, Om saya. Mingma Sherpa ini, waktu saya sekolah, saking dia pinternya, dia jadi asisten dosen. Wow. Karena dia beasiswa di JI juga. Ya akhirnya saya ajak dia join, lah kita buka lab yuk. Kita buka lab. Udah kita bawa dia ke Indonesia. Mau dia. Akhirnya kita buka lah gitu. Berdirilah GRI tahun 1 Oktober 2011. Nah kalau yang saya tahu juga nih, GRI sendiri bang ya, itu kan pas buka ya, itu kan yang apa ya sebutannya itu yang mempromosikan. Kalau dulu kan biasanya kalau untuk pemeriksaan batu biasanya dalam bentuk ini bang ya, Memo. Oh iya benar. Atau kertas lah ya, Iya. gitu kan. Nah untuk di GRI sendiri kan langsung pas ini membentuk ini bang ya. Iya Yes, betul. ID Iya ya. jadi gini kita karena Pak Ayub itu banyak main di pasar internasional di Bangkok. Jadi beliau tuh melihat kan di luar negeri itu tren lab itu seperti apa. Itu jadi diadopsi bang. Dulu ya kan kita banyak kalau sertifikat kita dulu itu mengadopsi banget dari GRS dari Universitas Swiss Lab. Bentuk sertifikatnya, kecanggihannya, e-report, e-sertifikat tuh dari kita buka udah ada tuh. Karena kita udah lihat ke depan tuh kemungkinan bakal banyak pemalsuan. Jadi kita cegah itu dengan cara apa? Sertifikat kita terdata di database, ada dan bisa diakses, bisa diverifikasi lah. 12. Terus juga di Bangkok itu dulu udah ada tren kartu. Di Indonesia belum ada. Belum ada masih. Ya, jadi kita putuskan oke kita buat namanya GEM ID card. Jadi kayak kartu itu bisa dibilang kita salah satu yang pertama lah di 2011 kita langsung keluarkan. Gitu Bang Endar. Jadi ada sertifikat dan ada akhirnya GEM ID card. 2 produk itu aja. Ya kan, serti kecil juga belum ada tuh belakangan tuh. Oh iya. Jadi cuma 2 dulu awalnya gitu Bang Endar. Oke. Nah, kalau sekarang kan untuk GRI ini bang ya, yang divisi baru ya, itu kan baru buka yang ke Diamond ya. Bener, divisi berlian. Kan itu kan untuk sendiri GRI kan buka dari 2011. Betul. Nah kalau boleh tanya nih, kenapa baru buka sekarang? Kalau Kenapa baru ya? Oke, ini menarik nih. Jadi gini Bang Endar, sebenarnya sebelum COVID kita udah sempat membuka, bahkan udah cetak. Udah cetak sertifikat ya? Oke. Cuman tiba-tiba COVID, akhirnya kita terpaksa pending. Ya kan? Satu itu ya. Cuma kalau ditanya lagi kenapa kok baru sekarang gitu kan? Ibaratnya ini kan 12 tahun, berarti kan 11 tahun setelah buka. Iya, benar. Karena gini Bang Endar, kita sadar kan bahwa mekanisme atau standar pemeriksaan batu dan berlian itu beda. Ya. Kita pengen kita menjadi master dan ahli dulu di batu dulu. Karena kalau udah digabung dari awal, gimana kita bisa fokus nih? Benar. Kita baru buka nih, kita belum punya pengalaman, tapi udah disuruh ngehandle batu dan berlian. Wah, yang ada kita jadi nggak fokus dan nanti dua-duanya kacau lagi. Khawatirnya begitu. Akhirnya kita putuskan, udahlah kita fokus lab batu dulu. Batu dulu ya, batu permata dulu ya. Iya. Kalau stun. Butuh waktu 11 tahun sampai kita merasa I think ini momennya kita juga buka berlian. Udah waktunya nih. Ya kan? Batu insya Allah kita udah cukup bisa dibilang apa ya? Udah cukup pengalaman lah di batu. Sekarang kayaknya kita mesti keluar dari zona nyaman kita. Yuk kita main di berlian. Kita buka. Kenapa Bang? Karena berlian kita lihat pilihan opsi labnya masih dikit. Iya kan? Artinya lab yang memang berstandar punya alat-alat yang bisa grading segala macam ya. Masih dikit Bang Endar, bisa dihitung pakai jari lah, ya kan? Pilihannya dikit, kesian konsumen. Kita pengen konsumen punya opsi lain. Itulah kita putuskan kita hadir, gitu kan? Nah, investasi kan juga nggak sedikit Bang Endar. Investasinya gede banget Bang Endar. Buat alat-alat beda Bang. Kalau batu itu kan mikroskop, ibaratnya orang punya mikroskop bisa buka, ya kan? Berlian nggak? Karena untuk bedakan natural dan lab grown berlian atau sintetik berlian itu bullshit lah kalau cuma dibilang cuma bisa dari mikroskop doang, nggak. Perlu alat penunjang. Ada device-nya lagi. Oh iya, itu juga ada cost-nya, ya kan? Belum lagi keahlian kita untuk grading warna, grading clarity itu perlu diasah gitu kan.
Cuman udah akhirnya kita putuskan, udahlah ini udah waktunya kok. Kita mampu kok gitu kan. Kita mampu, kenapa nggak kita coba? Ya udah, ya akhirnya alhamdulillah lah. Setelah persiapannya setahun Bang Endar. Bukan 2 bulan 3 bulan, setahun. Karena bukan cuman alat tapi program. Database itu ngedevelop ngembangin program Bang Endar supaya untuk berlian panjang. Jadi dari alat kita pindah datanya, karena kita nggak manual loh. Kita itu semua saling connect kan. Program ke database ke print itu semua terkoneksi. Itu lama, setahun ternyata developnya. Sampai akhirnya kemarin kita buka tuh 2 bulan Bang, dari bulan Agustus. Gitu. Tadi ya kalau untuk sejarah singkatnya GRI ya, dan juga yang divisi barunya Diamond ya, pemeriksaan itu berlian. Mungkin sekarang ini ya, ke pertanyaan singkat aja kali ya. Boleh. Kan sebelum buat syuting ini kan kita juga ini ya, ada buat postingan kalau untuk teman-teman nih, sobat tamu yang mau expression ke Bang Adam. Yang pertama nih dari Ahmad Muza ya 7369. Halo Bang Ahmad. Oke, siap. Ini dia bertanya nih Bang Adam nih. Boleh tanya Bang sejarah terbentuknya GRI dan kenapa memilih lokasi labnya tuh di Batu Ceper? Tadi untuk sejarah kan udah di. Ya. Nah, kalau paling ini kenapa lokasinya milihnya di sini Bang? Nah, jadi fun fact-nya nih, lokasi ini tuh jadi Pak Ayub. Jadi awalnya ruko ini punya Pak Ayub. Jadi udah dibeli ruko ini dari sebelum GRI berdiri. Jadi mimpi beliau punya lab itu udah jauh sebenarnya, udah lama. Cuman belum kesampaian sampai akhirnya GRI gitu kan. Kenapa lokasinya di sini? Karena dekat dengan hub Pasar Batu kan dulu Batu Ceper. Jadi 2 di Jakarta itu ya, Batu Ceper dan Rawabening. Dulu rame Batu Ceper. Sekarang mungkin udah agak kurang ya. Dan Rawabening, carilah yang dekat di dekat lokasi Batuan, Pasar Batu yang rame gitu. Benar. Itu jadi salah satunya tuh kalau tadi teman-teman ya, kalau untuk tadi Bang ini dari Ahmad Muza ya. Ahmad. Oke. Tanyanya kenapa memilih lokasinya di Batu Ceper? Nah, udah dijawab sama Bang Adam. Nah, terus nih ada lagi dari @jm.sihombing17. Nah, mau tanya Bang, arti minor to moderate pada komen batu emerald. Oke, pada batu emerald. Jadi kan emerald tuh ada insignificant, minor, sampai moderate gitu kan. Minor tuh dikit, moderate lumayan banyak. Ya kan, lumayan lah gitu. Berarti kalau misalnya minor to moderate artinya dia sedang-sedang saja. Ada lagu dangdut itu ya kan. Gitu. Ini by the way ini bukan standar kita doang ya. GRS tuh juga pakai. GRS di Bangkok juga ada minor to moderate. Jadi itu kita ikutin. Karena kadang-kadang gini, orang Indonesia ini kan anti kalau moderate. Maunya minor doang. Ya kan? Ya kan? Jadi mesti ada jembatannya. Kadang-kadang karena gini Bang, dalam beberapa case kita temukan ini nggak sebanyak itu oilnya, tapi juga nggak sedikit itu nih. Dibilang minor nggak bisa, dibilang moderate kebanyakan. Ya udahlah, minor moderate aja ya kan. Emang sih kalau untuk kayaknya sepertinya cuma di GRI aja ya. Kalau untuk ada tulisan itunya komennya minor to moderate. Yang lain nggak deh? Seperti sih nggak ada sih kayaknya. Minor, moderate itu aja sih, insignifikan. Iya. Dan juga jangan, kalau untuk teman-teman nih, kalau untuk kayak tadi masalah jamrut ya, cuman jangan gara-gara tadi komennya aja Bang ya, minor, moderate, balik lagi sih ke Bang. Iya betul, sebenarnya gini Bang Endar. Ya kalau emang tentu orang pengennya non dan minor, wajar ya kan. Cuman harus diimbangi juga dengan kemampuannya. Ya, kan banyak kasus nih Bang, maunya minor, ya kan, tapi mau belinya harga moderate. Waduh. Bener nggak? Ya kan beda harga. Pastinya. Nawar nih, gue mau minor, tapi ketika penjual buka harga, oh mahal banget ya karena kan minor, ya kan? Jadi kita mesti paham dan mesti sesuaikan itu gitu. Kalau mau minor, oke nggak apa-apa, cuma ya tentu harganya beda. Apalagi yang non. Sekarang emerald non tuh mahal banget loh bener di luar negeri. Yang nggak ada oil ya, mahal banget Bang. Yang top quality bisa $15.000 per karat, $20.000 ya. Wow. Yang non ya. Kemarin kan baru dari Bangkok kan, banyak kan pada cerita, pada sharing sama saya di Bangkok sekarang harga emerald gila. Wow. Jadi itulah tentang emerald, ya kan. Pokoknya selama dia bukan dyed, pewarnaan, harusnya nggak ada masalah sih, ya. Yang pasti sih suka dulu Bang ya. Itu dia. Suka cocok dengan kantong, budget, ya udah. Kalau misalnya Bang Endar suka budgetnya ada buat beli emerald non, nggak mau oil, budget gue punya, gue suka, silakan, hajar bungkus gitu kan. Nah terus nih ada satu lagi nih, pertanyaannya juga menarik nih, dari Edan TZ3CD. Edan. Edan ya, Edan. Bang Edan namanya. Ini Bang Adam.
apakah batu sintetis itu kalau dibakar pasti meleleh? Apa ada batu sintetis yang tidak meleleh juga? Ini kayaknya tuh mitos yang banyak beredar ya. Keliru. Jadi gini, kalau dibakar meleleh mungkin plastik. Ya, Plastik logikanya, ya kan? Kalau kita bicara batu sintetik, basically itu kan dibuat dari komposisi kimia yang sama dengan batu asli. Bedanya yang batu asli terbentuk dari proses puluhan, ratusan juta tahun di dalam perut bumi, ya kan? Bercampurnya chemical jadi satu batu, jadi kristal gitu kan? Kalau sintetik kan dibuat di lab, tapi menggunakan komposisi kimia yang sama. Misalnya kalau safir, aluminium, O3 misalnya kan, itu sama disintesis material itu, kimia itu dibentuk di lab. Jadi otomatis ketika dibakar ya akan memiliki efek yang kurang lebih sama dengan batu yang natural. Jadi nggak ada itu batu sintetik dibakar meleleh. Ya kan? Nggak ada. Jadi sintetik safir kan sama kayak natural safir bahannya. Sintetik quartz sama dengan natural quartz. Natural quartz kalau dibakar meleleh nggak? Pertanyaannya itu. Safir dibakar meleleh nggak? Ya kan? Nah, bisa jadi meleleh, cuma berapa derajat. Jadi tiap kristal atau mineral ada namanya titik lelehnya. Kalau korundum itu kan kalau nggak salah, gue bisa salah ya. Kalau nggak salah di atas 2000 derajat. Ya kalau dibakar di atas 2000 derajat, batu asli juga meleleh tuh. Jadi gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahamin nih, gitu. Iya. Satu lagi nih, mungkin dari @nuno330. Oke, titip pertanyaan Bang. Oke, efek safir atau ruby yang di treatment heat C, apa warnanya akan pudar atau berubah dalam beberapa tahun ke depan? Oke, dan juga mungkin kalsedoni yang di dyed. Jadi dua pertanyaan dia. Oke, gini, HC itu juga macam-macam. Makanya kalau di GRI kita klasifikasikan dari yang minor sampai major. Oke. Ya kan? HC minor itu artinya apa sih? Unsur lead glassnya Bang, dikit. 90% ruby, 10% lead glass. Minor. Ya kan? Ini harusnya tidak ada masalah. Aman. Tapi kalau udah bicara HC major, percaya nggak? Ruby-nya mungkin tinggal 10-20%. Sisanya itu isinya kaca semua. Nah, ini yang rentan. Rentan entah rusak, ya, rentan. Kalau pudar warna sih biasanya enggak, tapi bisa rusak iya. Ruby tinggal 20%. Kemarin kita ketemu lagi Bang Endar, bahkan ini terbaru nih ya. Kita ketemu kadar rubinya nggak nyampe 5%. Itu buat kita namanya udah hybrid. Kita sebutnya sekarang composite. Udah nggak pantas sebut ruby. Nah ini yang cenderung rentan. Kalau lihat batunya warnanya nyala, giwang. Apa ya kalau Bang Endar bilang muncrat-muncrat. Karena dia efek gelasnya itu belum main gitu kan. Wow. Itulah story tentang treatment HC. Jadi gini, kalau di barang-barang Birma kebanyakan HC-nya minor. Kenapa Bang? Material udah mahal. Sayang kalau dirusak dengan HC yang aneh-aneh gitu. Sebenarnya tadi kalau untuk yang kalsedoniko yang di dyed. Kenapa tuh? Treatment dyed itu bisa berubah atau enggak sewaktu kurun waktu itu? Treatment dyed ya kalau dikupas-kupas batu dipotong secara ini mungkin pudar, warnanya bisa aja ya. Tapi perlu dipotong-potong gitu ya, bisa aja pudar Bang Endar. Ada lagi nih yang bagus nih juga nih. Nah kan dari Henry Andrea di 6305. Nah, gemstone paling rare yang pernah masuk GRI. Nah, selama 12 tahun nih Bang ya? 12 tahun. Apakah ada tuh? Yang paling rare tuh, paling rare tuh. Serare-nya lah, serare. Paling rare ya, yang paling nggak umum kita temukan. Belum lama kita dapat batu nama batunya Bastnasite. BASTNISITE, Bastnasite. Pernah muncul juga di channel. Pernah ya? Itu salah satu batu yang nggak umum banget lah, jarang banget lah masuk lab. Bisa hitung pakai jari. Gitu. Sebenarnya ada lagi yang lain kayak penekite. Penekite juga kan langka, ya kan? Kalau kayak granidierite Bang, belakangan itu ketemu deposit baru. Jadi agak banyak barangnya sekarang, bukan langka kayak zaman dulu. Zaman dulu kan suka ada tuh batu terlangka di dunia, granidierite. Ya kan? Cuma belakangan muncul dari Sri Lanka kalau nggak salah, apa Madagaskar ya? Saya lupa antara itu. Muncul dia deposit. Cuman yang high quality-nya memang langka. Jadi harganya tetap mahal gitu. Ya, makanya langka tapi ada di pasaran. ada gitu. Dan kalau misal kayak Big Bite atau Red Beryl pernah, itu juga langka tuh. Cuma udah lama, saya jadi nggak terlalu ingat ya. Pernah masuk 1-2 kali, kecil tapi nggak ada yang gede-gede Bang Endar. Kalau gede-gede udah pasti inilah, jarang lah Red Beryl nggak ada Big Bite.
Sultan. Karena mahal juga harganya, karena langkanya. Dan juga kalau untuk apa tuh, kayak batu itu kan kayak namanya juga saya pernah nemuin di nama channel juga kan, Pak promosi itu kayak Polusite. Oh iya, itu juga. Itu ya. Polusite, Petalite. Petalite itu juga langka-langka semua. Iya, iya. Padahal beda batu tuh dua, cuma mirip-mirip namanya, Polusite, Petalite. Siap. Nah, ini sekali lagi nih ya, lagi nih. Dari Aditya Burhana 8346. Nah, dia bertanya nih, kenapa batu top quality sekarang sulit nggak kayak di tahun 80-an? Beda sama sekarang. Sulit itu maksudnya gimana Bang Endar? Sulit itu artinya gimana? Kalau menurut Bang Endar sulit itu apa? Bisa nggak bantu saya mengartikan sulit itu gimana? Mungkin sulitnya itu bisa diartikan nggak banyak beredar? Nggak beredar. Oke, karena mungkin gini Bang, harga batu sekarang udah tinggi kan? Harga batu itu kan naik terus Bang Endar. Dulu itu kalau dengar cerita pedagang-pedagang batu yang zaman dulu tahun 90 ke Sri Lanka, ke Madagaskar, chrysoberyl tuh Bang, kantong-kantongan. Ketsai, kantong-kantongan tuh Bang, murah. Ya kan? Sekarang mahal kan? Jadi otomatis yang dulu banyak makin lama makin mahal, jadi nggak banyak beredar. Berkurang Bang ya. Iya, deposit berkurang pasti Bang Endar. Lalu barang-barang yang bagus ini harganya kelewat tinggi. Otomatis kalau kelewat tinggi harganya, market kan orang kan mau jual, yang banyak orang mau beli dong. Ya kan, supply dan demand. Ya kan, orang banyak minatnya yang apa? Itu yang banyak beredar. Kalau misalnya orang banyak sekarang batu-batu yang laku batu 5 sampai 10 juta. Itu yang banyak beredar. Otomatis batu ratusan juta, batu miliaran semakin kelihatannya semakin sulit ditemukan, gitu Bang Endar. Kayak gitu. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu juga Bang ya kali ya. Kalau kita mungkin nggak ada habisnya ya. Nggak ada habis. Oke. Wow, terima kasih nih Bang Adam nih. Sama-sama Bang Endar. Terima kasih banyak. Yang pastinya sih telah mengizinkan kami nih Nano Channel nih berkunjung ke GRI, memperbolehkan juga tadi kita ngintip ke dalamnya seperti apa, dan juga nih sekarang sesi kita ngobrol-ngobrol tanya jawab. Kita juga terhormat Bang Endar, karena Bang Endar kan merupakan sosok yang menurut saya pribadi ya membangkitkan semangat batu-batu dari mulai low sampai medium up. Dari raw bening, orang yang nggak kenal jadi kenal kan, nonton channel Bang Endar, nonton channel, oh Jaita mau beli batu kemana, jadi referensi lah buat orang lain. Itu juga berjasa lah. Terima kasih juga Bang Endar karena itu gitu. Dan juga kalau teman-teman yang punya dari batu permata ya, berlian, jangan lupa nih kalau misalnya nih cek aja deh langsung ke GRI ya. Boleh, boleh. Batu ceper Bang ya. Iya. 4 gitu. Oke. Terima kasih untuk teman-teman sudah menyaksikan video sampai habis. Jangan lupa support dan dukungannya apabila teman-teman suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Dadah. Mantap.